Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan al-qadimil ihsan ar-rahimir rahman al-qawiyyul ghaniyyus sultan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن. أشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله سيد الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيدي ولد أدنان وعلى آله وأصحابه ذوي القدر والعرفان صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والزمان. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Sama-sama kita muliakan para asatidzah, para dewan guru, sahibul bait, sekeluarga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita bersalawat kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, yang mana berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemuliaan yang besar, pemberian yang banyak, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tambah cinta kepada Rasulullah, tambah dekat kepada Rasulullah, tambah mengikuti kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan dirindukan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung daripada bulan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan,
bulan yang penuh dengan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Dha waqtu taubatik ya 'asi idza batatu. Dha waqtu aubatik ya syarid idza bata'u. La syakka hadzal jama' bih tukbar dami'udz dzunub, tukbar dami'udz dzunub." Kata Habib Ali Sahibul Maulid yang tadi baru kita baca maulidnya, tidaklah perkumpulan maulid seperti ini kecuali maulid ini akan menyebabkan hilangnya rasa kesedihan, kesusahan. Mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan kita terhindar dari rasa sedih, rasa susah, karena apa yang kita lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengajarkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Kalau misalnya kita sekarang ini lapar kah ada kah? Lupang lapar makanan kita. Mungkin sejam 2 jam kita lapar, 3 jam 4 jam. Tapi Nabi SAW kalau sudah lapar 2-3 hari tidak makan, sehingga batu kiri kanan diikat di perut Nabi SAW. Ingat Nabi, kita lapar, Nabi lebih lapar. Ingat kita misalnya punya rumah seperti misalnya ini dan sebagainya, kita ingat rumah Nabi. Oh, rumah Nabi rendah, kecil, halus, dijapai, diangkat tangan itu sudah kena pelaponnya. Ingat lagi rumah Nabi, nyaman. Ingat yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada gangguan, cacian, celaan. Kita ingat Nabi, oh tenang pulang. Nabi dicecak, dicaci, dicela, diludahi, dicekik, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Jadi apabila kita membaca maulid, kita akan membayangkan sesuatu yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan menenangkan hati kita. Kita susah, Nabi susah. Nabi kadang-kadang sehari itu tidak dapat makanan, kadang-kadang satu hari itu rumahnya tidak keluar asap beberapa hari karena tidak ada yang dimasak. Mengingat seperti itu, ternyata sesuatu yang menimpa Rasulullah SAW yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kita jauh lebih enak, kita lebih nyaman kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengingat Nabi, mengenang Nabi, kita akan merasa bersyukur, masih nyaman aku dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. La waktu taubatik ya 'asi idza batatu. Sekarang ini waktu kamu taubat, hai orang yang maksiat apabila ingin taubat. Kenapa? Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pemberian yang besar, yang hebat di waktu kita membaca maulid memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya pemberiannya jor-joran lah. Pemberiannya kadang tanggung-tanggung lagi. Ayo mau tobat, tak kasih, kabul. Ayo mau istighfar, ayo. Nah, jadi pemberian Tuhan ibaratnya sangat banyak. Da waktu aubatik ya syarid idza bata'ub. Sekarang waktu kamu kembali. Hai syarid, hai orang yang kabur, orang yang jauh dari Nabi SAW, mendekat sekarang. Kesempatan. Sekarang dibacakan sejarah Nabi, sirah Nabi,
tentang kelahiran Nabi, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, mukjizat Nabi, kemuliaan Nabi, pemberian Allah kepada Nabi. Sekarang yang jauh mendekat, yang jauh dari Nabi, yang lupa kepada Nabi, yang tidak perhatian kepada Nabi, di bulan yang mulia yang agung ini mendekatlah kepada Rasulullah. Sekarang kau harus bagus baik, karena sekarang ini bulan yang istimewa. Kenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah suruh kita mencintai Nabi? Karena Nabi yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling sempurna. Kenapa Allah menyuruh kita untuk kedua kepada Nabi? Karena Nabi yang paling bagus, Allah yang memilihkan. Kalau Allah yang memilihkan, tentunya Allah lebih tahu akan ciptaannya, siapa yang paling istimewa daripada ciptaannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada seseorang, oh mukanya baik, dari sisi muka baik, sisi lain lebih baik, kekurangan. Oh duitnya banyak, dari duit banyak, dari sisi lain banyak kekurangannya. Nah, oh akhlaknya bagus, rupanya biasa-biasa aja. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnaan yang luar biasa. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengarang satu kitab namanya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kau diciptakan ya Rasulullah tanpa aib, tidak ada kekurangannya, seakan-akan kau diciptakan sekehendakmu, kau yang memilih. Di zaman dahulu itu ada seorang tukang syair yang terkenal, yang biasa bersyair di zaman Nabi SAW. Namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sebelum masuk Islam umurnya 60 tahun. Setelah masuk Islam, dia Islam selama 60 tahun. Jadi umurnya 120 tahun. Jadi dia masuk Islam umurnya sudah tua, sudah 60. Dan dia orang yang beragama Yahudi. Dia tinggal di Madinah asalnya. Namanya Hasan bin Sabit. Makanya Hasan bin Sabit ini tidak pernah ikut perang bersama Nabi karena sudah tua. Tapi dia ikut andil dalam peperangan itu. Apa? Syairnya. Sebelum perang, syair Hasan bin Sabit diucapkan. Saking hebatnya dia punya syair. Syairnya itu saking hebatnya bisa mematikan karakter orang, keinginan, perasaan mati. Keberanian jadi don karena syairnya yang hebat. Nah, apabila orang berdatang, kada diterima orang, Hasan bikinkan aku syair supaya aku diterima. Diulahkannya syair, baca di hadapan mintuha, diterima mintuha. Calon mintuha, terima karena syair yang dahsyat. Oh, itu namanya Hasan bin Sabit. Syu'ara, salah satu syu'ara Nabi SAW. Pada suatu hari Hasan bin Sabit ini diundang, dipanggil, didatangkan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy. Di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, kekawanannya. Walid ibn Mughirah, pamannya Abu Jahal, ayah daripada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Jadi hebat Islam itu luar biasa. Abahnya memusuhi Nabi, anaknya Islam, tuh bayangkan. Abahnya Walid ibn Mughirah memusuhi Nabi, anaknya masuk Islam. Jadi Saifullah, pedangnya Allah. Tuh. Abu Jahal memusuhi Nabi, anaknya Ikrimah masuk Islam. Oh, tidak ada seperti itu. Nah, biasanya apabila abahnya memusuhi Nabi sampai turun temurun memusuhi Nabi, memusuhi orang. Biasanya kayak itu. Turun temurunnya, tuh Abah Hikam dibunuhnya, kenalah balas. Tuh kayak itu akan turun temurun. Lah, kena balas Abah Hikam dibunuh, Abah Hikam diane. Jadi turun temurun dendamnya.
Tapi hebatnya Nabi SAW, abahnya memusuhi, anaknya jadi panglimanya perang Nabi SAW, Khalid ibn Walid. Abahnya memusuhi Nabi, anaknya Ikrimah jadi orang yang kuat Islamnya bersama Rasulullah SAW. Oh, hebat, nah, luar biasa. Pada suatu hari Hasan bin Sabit ini diundang. Ya Hasan bin Sabit, ya pembesar Quraisy itu, berapa kamu dibayar apabila bulan syair? Hasan bin Sabit dengan ini sudah bikin syair. Kami bayar dengan bayaran yang larang. Misalnya biasa dibayar misalnya 50 juta, kami bayar 100. Tapi celah Muhammad, jatuhkan Muhammad. Nah, nih duit, ambil. Ya, di mana aku melihatnya? Di mana orangnya? Kau duduk di sebelah sana, nanti dia akan lewat. Carilah dia tempat yang agak tinggi, dia duduk. Birob buatin, duduk. Nabi lewat. Tatkala Nabi lewat, dia pandang, dia tutupi matanya, dia lihat semuanya baik. Hidung baik, hidung bagus, kalau ada aibnya. Kalau kita misalnya hidung, oh ini mancungnya kehiga nih, mancungnya kemana? Nah, kawang ini dicela nih. Satu sudah. Dilihat hidung Nabi baik, dilihat mata Nabi baik, bagus mata Nabi. Kada kawa dicela, baik matanya. Dilihat alis Nabi baik, dilihat bibir Nabi baik, Masya Allah. Nah, dilihat kulit Nabi lembut, bagaikan sutra lembut, kelihatan lembut, bagus. Nah, kulit Nabi putih. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'al qamah abyadal launi musharraban bihumrah wasi'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wamrah. Tuh disebutkan oleh Habib Ali dalam maulidnya. Nabi itu marfu'al qamah, tinggi. Lah, apabila bersampingan dengan orang yang lebih tinggi, Nabi lebih tinggi. Jadi orang-orang Arab itu ada yang keturunan tinggi-tinggi, kayak keturunan daripada Bani Hashim, Sayyidina Abbas itu tinggi-tinggi. Tapi apabila jalan dengan Nabi, Nabi kelihatan lebih tinggi. Itu diantara mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk, apabila duduk orang yang tinggi samping Nabi, Nabi kelihatan lebih tinggi. Marfu'al qamah abyadal launi musyarraban bihumrah, kulitnya putih bercampur merah. Itu kalau sudah kulit putih ada habang-habang sedikit itu bagus. Bibinian pokoknya kulitnya putih, dihabanginya pipinya, Masya Allah, jangan kau guring. Nah, baik kelihatannya. Kalau kulit orang Indonesia ini sawo matang, ada juga sawo mantah, dan sawo buruk. Nah, wasi'al jabin, dahinya agak lebar. Hasanuhu sya'ruhu, rambutnya bagus. Bainal jummati wal wabrah, kadang-kadang sampai telinga rambut Nabi, kadang-kadang sampai bahu. Kalau panjang sampai bahu, kalau sedang-sedang aja sampai telinga. Nah, Nabi itu kalau sudah rambutnya panjang, orang Arab itu biasanya zaman dahulu dikepang di muka satu, halus kepang sih belakang. Dia sudah tinggi, gagah, udah kepangnya, indah. Tapi jangan dipakai inilah. Dulu orang Arab itu, ini jangan, bukan trennya.
Kadang-kadang apabila kita melihat film-film perang itu, film perang kayak kayak apa tuh, nah, itu biasanya ada rambutnya berkepang. Nah, orang yang ganteng, putih, bagus, rambutnya hirang, bodoh, luar biasa, indah Nabi SAW. Dilihat dari sisi indah, semuanya indah. Baunya harum Nabi itu. Kalau pang baunya kada nyaman misalnya, nah, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arbi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Oh, sifatnya hebat. Dari tersebarnya atau tersemerbaknya daripada nashri tibihi, baiknya atau sebarnya daripada harumnya, ta'attaratit turuq wal manazil, jalan itu harum sampai Nabi itu hilang beberapa hari masih ada harumnya. Oh, tahu ini Nabi Muhammad lewat, tahunya bosnya dia lewat ke sini, jalan itu masih harum. Kalau kita tonton pengajian ini jadi harum harum banget karena mengeluarkan hawa-hawa panas semuanya. Makanya panas juga sedikit nah. Manazil harum, rumah ini harum. Halimah tatkala bawa Nabi ke rumahnya, Nabi lagi bayi dibawa ke rumah Halimah setelah 7 hari menyusu dengan ibunya, dibawa oleh Halimah ke kaum Bani Sa'ad. Rumah Halimah dimasukin Nabi jadi harum rumahnya. Bahkan rumah-rumah di Bani Sa'ad itu ikut harum, karena di Bani Sa'ad itu ada Rasulullah SAW. Bukan rumah Halimah saja yang harum, rumah-rumah yang lainnya ikut harum. Oh, nah, jadi mereka mengatakan akhadna nasamatun tayyibah, kita mengambil sekarang ini hamba Allah, makhluk yang istimewa, yang luar biasa. Halimah itu apabila menggembala ternaknya, kambingnya, bulik dari menggembala sore, kambingnya itu kanyang-kanyang, sehingga orang-orang Bani Sa'ad melihat, kenapa kambing kita kurus-kurus, kambing Halimah kanyang. Ayo kita bawa kambing kita, umpati kambing Halimah di mana digembalakan, umpati. Dan kalau mereka bersama-sama menggembalakan di tempat yang sama, kambing-kambing Halimah itu menundukkan kepalanya makan rumput. Rumputnya kada kelihatan, tapi ambil. Bila mengangkat kepalanya, rumput ada di muntungnya. Nah, bila menunduk kada kelihatan rumputnya, tapi makan, angkat gini, ada rumputnya di sini. Dan apabila kenyang, beheranya warnanya warna rumput. Kambing yang lain bingung makan apa. Sehingga apabila sore kembali, kambing Halimah itu sudah kenyang lah, kambingnya berisi. Kambing orang-orang Bani Sa'ad kurus-kurus, karena berkat Halimah itu mengasuh Nabi, menyusui Rasulullah SAW. Pada suatu hari Nabi itu pernah, kata Nabi, Ummah, di mana saudaraku Syaimah? Jadi anaknya Halimah itu namanya Syaimah, ada namanya Dhamrah ada. Dhamrah itu adalah orang yang bersusu, satu susuan dengan Nabi. Nabi sebelah kanan, Dhamrah sebelah kiri, sama. Mana saudariku ya Ummah? Oh, mengembala kambing. Ikut, umpat. Jangan. Nabi itu waktu masih umurnya, Nabi itu pada waktu sama Halimah umurnya 2 tahun. Bulik, kemudian kembali lagi setahun. Karena di Mekah ada wabah, takut wabah kembali. Umur 2 tahun Nabi itu seperti umur 4-5 tahun ganalnya.
Oh, beda. Nah, kenalnya Nabi itu perkembangannya lebih cepat daripada manusia orang biasa. Umur 2 tahun bersama Halimah kayak umur 4 tahun sampai 5 tahun. Berarti kalau sudah 3 tahun berarti 6 tahun. Kayak 6 tahun sudah bisa kayak jalan, berbender, bahasa Arab. Nah, bisa. Pada suatu hari Nabi ingin umpat. Jangan Halimah, jangan. Tapi Halimah ini sayang loh Nabi. Jangan. Tidak bisa jalan jauh-jauh kecuali cari mana? Boleh. Nah, dijaga hujan. Akhirnya Nabi hendak. Sudah jadi 4. Nah, 4 lah. Diceritakan oleh Al-Imam Baijuri kalau saya di kitab namanya Syarah Burdah. Nah, karena buka Syarah Burdah sebutkan. Dan kalau ikut mengembala sampai dari suatu lembah. Di lembah itu sarangnya harimau. Ada harimau dalam lembah itu. Akhirnya kata anak daripada Halimah itu, ya akhi Muhammad, jangan ke sana lah. Situ ada harimau, hati-hati. Oh iya aja. Nabi masuk ke situ. Dan kalau masuk ke situ, yang mana anak dari Halimah kada berani, Parak juga kada berani, Nabi masuk, halus. Diceritakan oleh Imam Baijuri. Masuk sampai ke dalam lembah itu, ternyata harimau di belakang Nabi SAW. Harimau bersuara, oh, dilihat oleh Nabi SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, ya harimau. Pian kaya Rasulullah. Tahu harimaunya. Minta maaf ya Rasul, orang kada tahu bahwa sini pian ya Rasul, minta maaf. Tuh. Luar biasa. Ya, kenapa bapaknya Nabi sudah dimaafkan. Tapi jangan di lembah sini lagi, cari lembah yang lain. Karena di sini saudariku Syaimah itu biasanya mengembala kambing dekat sini. Cari yang tempat yang lain. Hingga ya Rasulullah minta maaf, lu pindah ke tempat yang lain yang jauh. Pindahlah. Keluar anak daripada kenapa ya Muhammad? Sudah ya, tidak ada lagi, sudah dia pergi jauh itu harimaunya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina. Sehingga tatkala dilihat oleh Hasan bin Sabit akan keindahan Nabi SAW, kehebatan Nabi SAW, ia tidak mampu untuk mencari keaiban kekurangan Rasulullah sampai hilang. Nabi SAW kembali ke tempatnya. Datanglah Hasan bin Sabit kepada rombongan orang-orang daripada orang-orang kufar Quraisy. Kata Umar, saya kayak apa ya Hasan? Jar Hasan, nah duitnya aku berikan. Oh, kenapa diberikan? Aku tidak bisa mencari keaibannya. Tidak ada. Semuanya baik, semuanya bagus, tidak ada aibnya. Diambil duitnya, aku kembalikan. Tapi tadi kamu mencatat, apa catatan itu? Catatan itu memuji akan kehebatan, kemuliaan, keistimewaan. Apa catatannya, kami ingin tahu. Akhirnya dibacakan. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, tatkala aku melihat nurnya Nabi itu, cahaya Nabi itu muncul dari kejauhan. Wadaqtu min khifati kafi ala basari. Aku letakkan dari rasa takutku melihat cahaya yang luar biasa. Kafi ala basari, mataku di depan, tanganku di depan mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut mataku ini saking indahnya, saking terangnya, aku takut mataku ini ngapa-ngapa terjadi. Saking terangnya Nabi SAW, sehingga aku bisa melihat begini aja. Balastu anzuruhu illa ala qadari. Tidaklah aku memandangnya kecuali semampuku aja. Kadang kelihatan, kadang aku tutupi kelihatan cerita. Nah, ruhun minan nur bi ismin minal qamari. Ini adalah ruh
yang dari cahaya yang ada di badan daripada bagian daripada bulan. Kaheliyatin, seperti permata, nusijat min anzumid zuhuri, yang ditenun atau yang diayam daripada bintang-bintang yang terang. Waduh, luar biasa pujiannya, luar biasa sanjungannya. Sehingga kata Hasan bin Sabit, aku mau datang kepada Muhammad dan aku mau berislam. Berislamlah Hasan bin Sabit nah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi indah, Nabi itu istimewa, luar biasa. Pantas kalau Tuhan itu menyuruh kita cinta kepada Nabi. Pantas kalau Tuhan itu menyuruh kita berqudwah kepada Nabi. Karena yang paling bagus, yang paling istimewa, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kenang, ingat Nabi. Nah, baca maulid Nabi, pahami, hafali sejarah Nabi, sirah Nabi, tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu bersama sahabat-sahabatnya, bersama Rasulullah itu bersama keluarganya, bagaimana Rasulullah itu bersama menghadapi musuh-musuhnya, bagaimana ketika Rasulullah itu berdagang, bagaimana ketika Rasulullah itu ini berjalan dan sebagainya. Semuanya istimewa, semuanya indah, semuanya bagus, penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita cinta kepada Nabi, maka kita akan mengikuti. Seberapa besar cinta kita, sebesar itulah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta luar biasa, melihat akhlak, adab, ilmu dan sebagainya Nabi luar biasa. Tentunya sebesar itulah kita akan mengikuti. Sebentar itulah kita akan mentaati Nabi SAW. Sebagian aja, sedikit aja, akhirnya sedikitnya kita ikuti Nabi SAW. Makanya diajarkan oleh ulama kita dibacakan sirah, dibacakan maulid, dibacakan burda, dibacakan dalail, dibacakan ini dan sebagainya. Tujuannya untuk lebih mengenal lagi kepada Rasulullah SAW, untuk agar lebih cinta lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau annana amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Dibai, kalau kita mengamalkan membaca kulla hinin, setiap waktu, setiap masa, di Ahmad maulidan, maulidnya Rasulullah SAW, maka itu suatu kewajiban, suatu keharusan, suatu kelaziman. Karena istimewanya Rasulullah, besarnya jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pelajaran dari hikmah, pelajaran daripada kelahiran Nabi SAW. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari apa yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu sumber segalanya, sumber kebaikan, sumber akhlak, sumber ilmu dari Nabi SAW. Pernah seseorang bermimpi Nabi SAW mendapati Nabi duduk di singgasana dikelilingi oleh para anbiya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Kemudian serentak para nabi itu membaca, faqan nabiyyina bi khalqin wa bi khuluqin wa lam yudanuhu bi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurban minal bahri aw rashban minad diyami. Faqan nabiyyina, Rasulullah unggul, lebih hebat, unggul. Bahkan nabiyina, daripada nabi-nabi, fi khalqin wa fi khuluqin, pada bentuk tubuhnya unggul. Nabi ganteng, Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf separuhnya Rasulullah SAW. Nabi Daud suaranya bagus dibandingkan dengan suara Nabi SAW, lebih bagus suara Rasulullah SAW. Nabi mukjizatnya besar, Nabi Musa dibandingkan dengan Musa lebih besar Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa misalnya mukjizatnya bisa membelah lautan sehingga belah,
Disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Bashani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan bahwasanya tatkala Nabi Musa membelah lautan, tidak belah itu lautan, tidak belah itu lautan ada suara kecuali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tatkala dia bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia pukul lautan dengan tongkatnya, belahlah lautan itu, laut merah. Jalan yang kedua, jalan yang ketiga sampai 12 jalan. Kapan? Tatkala bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, lautan itu di dunia, dan tongkat Nabi Musa bersentuhan dengan air laut. Tapi Nabi bukan lautan yang dibelah, bulan yang dibelah. Tangan Nabi tidak bersentuhan dengan bulan. Dia planet tempat yang tinggi. Bahkan Nabi khalqin wa fi khuluqin, akhlaknya luar biasa, semuanya bagus. Ama min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang mulia yang hebat kecuali sumbernya datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanu bi ilmin wala qarab, tidak ada yang menyainginya dalam ilmu dan kedermawanannya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun qarban minal bahri aw rasban minad diyami. Semua para anbiya, semua orang-orang yang mulia, kulluhum multamisun, mereka mengambil qarban minal bahri aw, segayung, seciguk dari lautannya Rasulullah SAW, Rashban minad diyami, atau setetes daripada hujan lebatnya Rasulullah SAW. Jadi sumbernya semuanya adalah Rasulullah SAW. Bila kita ingin mulia, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala, cintailah, ikutilah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, menggembirakan Rasulullah SAW, menyenangkan hati Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan menyiapkan rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang bercahaya, rumah yang harum, rumah yang telah disebutkan sejarah Nabi, pembacaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dipandang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, dan mudah-mudahan dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, urusan kita dimudahkan, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dijadikan kita orang yang soleh, solehah, orang yang bertakwa, terhindar dari musibah, bala, penyakit, dan apa yang kita tidak inginkan. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, pandangan dari Allah, dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadikas salihin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذلل بالغمامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.